那说到底，当木头呢，他们机械的，机械的，那么我具备机械的嘛，木头的需要都是因，对了呀，Jadi kita akan melanjutkan dengan pengajaran daripada 50 好 ayat 的，pengajaran musim semi. 那么那个什么深度耶？Semuanya bisa terdengar jelas, bukan? 好了说，Oke. 到这了呀，咋说嘞？呃，这里的机械的吧，木头的需要竞争的几个点下来是呢，呢，加上汤补。Satu alasan 继 kenapa 续 kita 比 harus 赛，melanjutkan 加上 pengajaran 写 musik 的到 semi 底，ini 这 adalah 你们看写起，送去写图要好嘞，eh, 这里律上的这题写图也来 belakangnya 啥，kita tidak dapat 你们的啥来啥啦，memenuhi 这里 jawab 图 pengajaran 你写 kita. 没写 Jadi 呢？saya 那 harus 那么我 mengejar 这 hal 个 itu. 啥 Dan 写写 kedua 吧，好 adalah 多什 saya 么，ingin mengambil 写 kesempatan 说，ini sebagai untuk 逻辑嘛来啥，menyelesaikan 写图 daripada 题好 50 ayat 啥这 ini. 题 Dan saya 啊，rasa ini ada kesempatan 这 baik untuk 里 melakukannya 啥 ini. 了，Jadi sehingga tahun depan 写 kita bisa写 memulai 图了 dengan 题，topik 图 baru 了也 yaitu 是啥 Samudra 呢？Samaya. 塔罗把 Jadi 图个 kita 写，bisa 那你说的，memulai 说 memiliki 写的图 kesempatan 个 untuk 这里呢？memulai pengajaran 这 baru. 里 Jadi oleh sebab itu saya 啊，rasa kita 拒 perlu untuk 绝拒绝 menyelesaikan 什么 pengajaran ini pada tahun ini. 人如 Dan 开 untuk 始，alasan 不是 inilah 退不开始注写，kita 你写有嘞，melanjutkan eh, 但一 jawab 般一点 daripada 点，pengajaran 上 ini 过主要 untuk 写 beberapa 写上 sesi 你 ke 们 depan. 啥什么好写，Jadi hari 到 ini 点几档的 kita adalah melanjutkan lagi pengajaran 这 kita. 个 Tapi 新 saya 年，tidak perlu menyebutkan semua hal, tapi 点 pada 啊，umumnya 呢，那么点啊，hmm, 下的，呢，ketika kita berpikir tentang cara mengikuti 他说的 sahabat 题，对 spiritual 吧？atau 学习 guru, 我嘛 seorang 来着，guru, 几点没学的写不呢呀？那个这个说给点啊，是吧？ini 给点啊，bukan 好 hanya 点啊，secara dharma, 给 juga 好开始 secara 就写 cara 写开 orang-orang 始，dunia. 俺谈把他学的写不呢？俺 Jadi 的 kita juga menganggap para 给我新年 profesor 的 dan 呀，guru 那么 itu 点 adalah 写的，orang-orang yang 给 sangat 兴趣查 penting. 了的，没写都上啊都是特别说 Jadi, 的呀，dan untuk 那么 kita 点啊的，但给兴趣 mengikuti 查的，seorang sahabat spiritual ada guru adalah sangat penting sekali, 给 dan 是为一 terutama 本身的，他说他的 mengikuti seorang 这 guru 个 adalah 有 sangat 的这 penting 个 sekali 有 dalam 的 mantra 有那 rahasia 个 Vajrayana. Dan alasan 气 kenapa itu 物 sangat 理 penting 啊，sekali disebutkan dalam给 Karmapa 是为一 ke-8 本身说 Miketuruje 话，pada prana dan 给这 bakti 嘛 yang 的 tak 呃 terpisahkan 对 dalam pembuka 啊，daripada 给到 teks 多 ini, 多 dan 对 ia 吧？去 menjelaskan 年多 alasan 少多 kenapa 少，mengikuti guru itu 对 adalah sangat 啊，penting, dan saya rasa 这张缅 缅 penting 甸 untuk 的 menjelaskan 给 poin 给个嘛写 utamanya 为呢？dalam hal ini. 拉美 Dalam 这部嘛，他把 secara 拉美这 umum, 他把这 secara 拉美 umum dalam Yana para 对 Sarawaka 呢，ada 印 murid-murid 度 yang mencapai 巴拉 hasil 这这个 meskipun 普拉多 gurunya 这个讲 tidak. 的呀，库兰给 Contohnya 先说 adalah 这个老嘛，sebelum Ananda 这俺咋 mencapai 这不啥是 karatan, 吧？印度 beberapa 的 daripada 印度要了吧？murid-muridnya ataupun salah 俺们 satu 现 murid 在 yang 俺给西巴通嘛了，mencapai tingkat 俺 kearahatan 上给在 diajarkan 西巴 demikian 通嘛 bukan, 了 dan 写不了 demikian 呀，pula 俺那拉嘛了，ketika 拉 kita 嘛点不 berpikir 怎么写 tentang 写，para paceka 俺那 Buddha 写话特别 kepada 给这 kehidupan 要 terhadap 了，这挺重 mereka 要的。juga 伊那 mampu 样的拉 mencapai 嘛抓 hasil 的没 mereka 别 tanpa 别么 menjadi 个啥 seorang 的给 guru. 什么的，给我先都拉嘛点 Eh, 么个写，伊那样西巴 ini 通嘛，tidak 突 berarti 然 mereka tidak 这给我他妈的了，mengikuti guru sama sekali. Itu 给我 artinya 给我那给他 di 的了，伊那 kehidupan 给我 lampau 他妈 mereka 都 telah 了呀，mengikuti guru, sehingga 俺 di 们 dalam 给那个 kehidupan 写 yang 写了，terakhir 那他 yaitu 说写 kelahiran 写 mereka 不 yang 就了说 terakhir, 拉嘛 mereka 了，tidak perlu lagi 这 untuk mereka tidak 这 perlu 写呢，mengikuti guru lagi, 那 dan mereka 给 pergi 给 ke 我写的俺 kuburan-kuburan 说 dan 对了。tempat-tempat 俺给 seperti 个姐 itu 姐呀，弟弟就你呗，路多少呢？这个 dan 给了说，弟弟 bermeditasi 要的送多，pada 12 那你啥呢？但 ketergantungan. 研究这些 Inilah 都 yang 多少的写 diajarkan 为呢？bukan? 俺那 Kesaling 啥的，ketergantungan, 12 给拉嘛了，rantai mata 给 kesaling 俺 saling 他说 ketergantungan. 他都 Dan 给 jadi 都 di 都给了呀，wahana ataupun 嗯 yana sarwaka, 没 bahkan sang 没 guru 多少 belum 给了 mencapai 呀。hasilnya, 哎呀，当然是让 para 俺给都 muridnya 是把他 bisa 们把拉 mencapai 嘛了把写 hasilnya. 吧呀，俺那就 Dan 搞 para 了，paceka Buddha di 把 dalam 他们 karir 把他 mereka, 来的，bahkan mereka 俺把 bisa 他们他来的，mencapai 这要的是。kondisi 伊那样的，pembebasan 啥 atau 个了 hasil 呀？bahkan tanpa 拉玛 mengikuti 库拉 seorang 的 guru. 累积没几，让 Tetapi 那 di 啥的 dalam 破了破 mantra 了，rahasia, 俺那俺 kita 那现在 benar-benar 拉玛了嘛，harus 点把了呀，破 mengikuti 了退不 seorang 了，guru yang 破呀，memiliki
realisasi yang lebih tinggi dari Anda. Dan bila mana Anda tidak mencapai guru ini, maka Anda tidak bisa mengikuti hasilnya. Alasan untuk ini adalah jalan dari yana kendaraan yang lebih rendah, seperti arhatut, tidaklah sulit untuk diwujudkan. Dan hasilnya juga dibandingkan dengan yana lebih tinggi, lebih mudah diperoleh atau dicapai. Mereka lebih mudah dicapai. Jadi, itu bukan untuk orang-orang untuk keberuntungan yang tinggi, itu adalah untuk mereka yang memiliki keberuntungan lebih rendah. Ini adalah bagi mereka yang kurang beruntung dapat mempraktekannya. Atau demikian juga para pasca Buddha dalam kehidupan terakhir mereka, karena kesombongan prasna terbatas mereka, disebabkan karena kondisi daripada masa lalu atau kehidupan lampau mereka, karena kekuatan daripada berlatih di dalam kehidupan lampau mereka, maka mereka akan mampu untuk merealisasikan tingkatan tertentu dari pengetahuan. Tetapi di dalam mantra rahasia Vajrayana, presentasi daripada jalan dan sebab itu sangatlah mendalam. Dan oleh sebab itu Anda tidak bisa menyadarinya sendiri melalui prasna yang terbatas. Anda tidak dapat mencapainya dengan prasna daripada seorang Pacaka Buddha. Jadi itulah, ini adalah bidang yang tidak umum bagi mereka memiliki keberuntungan yang tertinggi. Dan untuk alasan ini, tanpa mengikuti seorang guru yang memiliki kebijaksanaan dan cinta dan kekuatan yang lebih unggul daripada Anda, maka Anda tidak dapat mencapai apapun dalam mantra rahasia. Dan secara khusus para arahat dan sawaka dan juga para Pacaka Buddha, kita tidak perlu untuk berbicara tentang apakah mereka telah meninggalkan semua kilesa ataupun semua halangan-halangan. Tetapi bagaimanapun juga mereka belum bisa benar-benar memadamkan penghilangan mereka dan juga imprint. Dan disebabkan dari sini mereka tidak mampu untuk mengumpulkan, memberikan. Dan alasan mereka tidak mengumpulkan akumulasi dan memberikannya, dan di sini seseorang harus sepenuhnya memiliki pengumpulan akumulasi untuk melakukannya. Dan untuk mengumpulkan pengumpulan, maka kita juga mempunyai objek-objek yang terkait dengan pengumpulan akumulasi. Jadi seperti misalnya kita perlu Buddha ataupun orang yang terkait dengan mengumpulkan jasa kebajikan. Jadi kita perlu seorang Buddha untuk mengumpulkan jasa kebajikan ini. Karena kita butuh objek ataupun orang yang menerima persembahan kita akan melakukan akumulasi. Dan bila mana tidak, kita tidak akan mampu untuk mengumpulkan akumulasi. Dan oleh sebab itu maka kita tidak mampu untuk mengumpulkan akumulasi dan pemulihan untuk pencerahan tertinggi. Dan untuk alasan itulah maka tidak ada yang lain yang dapat kita lakukan. Kita membutuhkan seorang guru pemegang wajra untuk mengumpulkan akumulasi, karena kita tidak dapat bertemu dengan Buddha. Oleh sebab itu maka kita tidak akan dapat mampu mencapai siddhi tertinggi tanpa mengikuti seorang guru. Jadi itu adalah inti ajarannya, bukan? Jadi ini adalah apa yang diajarkan dalam awal teks dari batin pasna. Jadi ini boleh dikatakan sang guru itu adalah sama seperti landasannya.
dan Prasamadipura itu adalah sebabnya, dan hasil daripada Vajrayana itu adalah merupakan cara untuk mengumpulkan sang jalan ataupun merampungkan sang jalan, untuk merampungkan jalan-jalan. Dan oleh sebab itu, maka kita harus, bila mana kita mengikuti seorang guru dengan tepat, maka akan membawa manfaatnya. Bila mana tidak, tentunya tidak akan membawa manfaatnya. Jadi, dengan itu, oleh sebab itu mengumpulkan jasa kebajikan, mempelajari apa yang perlu diterima dan ditolak, itu adalah penting untuk memiliki seorang guru. Bila mana Anda tidak mengikuti seorang guru dengan tepat, maka banyak sekali kesulitan yang akan muncul. Dan untuk alasan inilah, bila mana cara Anda mengikuti guru adalah buruk, maka Anda akan jatuh ke neraka abadi. Jadi bila mana Anda tidak mengikuti dengan tepat ataupun dengan baik, maka Anda akan jatuh ke neraka. Tetapi bila mana Anda mengikuti seorang guru dengan baik, maka akan mencapai hasilnya. Jadi ini kita sampai kepada poin di mana poin daripada Sisongkapa mengikuti seorang guru. Jadi seperti misalnya 8 poin itu adalah cara bersikap hormat, memberi persembahan kepada guru, memandang mereka sebagai seorang Buddha, memenuhi instruksi mereka, cara memperlakukan barang-barang dan guru, dan bersikap murni dan perilaku langsung, rincian tentang melayan dengan tubuh dan ucapan, meninggalkan kesombongan, serta tidak bertindak secara mandiri. Dan pada hari ini kita akan membicarakan tentang, kita akan berbicara adalah yang pertama tentang ini, yaitu membuat persembahan. Jadi membuat persembahan, di poin utamanya itu adalah ada 4 poin. Yang pertama adalah memiliki 4 poin. Kita tidak perlu untuk membicarakan semuanya pada saat ini, tetapi ketika kita berbicara tentang memberikan persembahan, kenapa kita demikian banyak perbedaan tentang hal ini adalah terkait hal ini dalam Eva Mudra menunjukkan Santrika ya oleh Miki Droje menulis sebuah penggalan tentang cara melayani guru. Di sini daripada melayani guru dan memberi persembahan pada seorang guru, melayani seorang guru, adalah tidak sama seperti para pejabat istana melayani raja. Kenapa? Karena para pejabat istana melayani raja itu, adapun alasan mereka menjalankan layanan itu adalah karena mereka menginginkan berkah ataupun kepentingan untuk kehidupan ini. Jadi untuk tujuan kehidupan ini, jadi itulah sebabnya para pejabat di sana melayani dan mengikuti sang raja. Tetapi hari ini, zaman ini kita tidak mempunyai raja, kita mempunyai pejabat seperti presiden dan juga menteri. Jadi kadang-kadang kita ketika tahun baru atau kadang waktu ulang tahun kita memberikan persembahan, ya, memberikan hadiah dan sebagainya.
Dan kemudian kita mendapatkan keuntungan untuk tingkat tertentu, dan bila mana kita tidak memberikan persembahan, maka ketika kita membutuhkan pertolongan, terutama terutama di negara Asia yang agak berbeda dengan Eropa, seperti misalnya di India dan Nepal, bahkan seorang pejabat rendah pun Anda harus melakukannya dengan baik. Anda harus memberikan hadiah, bukan? Adapun alasan memberikan hadiah untuk mereka adalah, jadi kita mendapatkan timbal balik sedikit keuntungan dalam waktu singkat. Jadi itu adalah kita mengharapkan keuntungan untuk kehidupan ini. Dan bila mana kita melayani orang itu dengan baik, maka mereka akan membantu Anda ketika dibutuhkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang guru dan ketika kita berbicara tentang melayani mereka, ini bukanlah untuk melayani mereka ataupun memberikan persembahan ataupun mengikuti mereka melakukan itu dengan tujuan untuk kehidupan, tujuan hidup ini, tetapi adalah mencari pembebasan. Jadi itu adalah dengan tujuan untuk mencapai tingkatan kebudayaan. Dan kita bisa mengikuti jalan yang baik untuk kehidupan yang akan datang. Dan untuk alasan itulah, tujuan daripada melayani guru adalah, ataupun basic attitude adalah berbeda, ataupun sikap dasarnya adalah berbeda. Jadi ini adalah sangat penting bagi kita untuk memahaminya. Melayani seorang guru dan memberikan hormat pada seorang guru, fundamentalnya secara alasan kenapa kita melakukannya, alasan dan juga sikapnya adalah kita perlu mengetahuinya secara jelas. Jadi ketika kita melayani seorang guru, semua guru dari Tibet, mereka mengatakan bahwa esensi daripada melayani seorang guru adalah seperti yang dikutip dari Ornamen Sutra Maitreya. Ini adalah kutipannya, layani Sapa Spray dengan rasa hormat, pemberian, pelayanan, dan praktek. Dan jadi dalam sutra ini memberikan pelayanan dan pemberian dan pelayanan. Dan dari Tridaya Sutra mereka menggabungkan ini dengan 50 syarat tentang guru. Ada tradisi untuk itu. Dan Karmapa ke-8 Mikitaraja menulis dalam Eva Mudra menunjukkan sang tiga kaya, dan muridnya Karma Tilepa menulis dalam kereta tempur Karma Kamsang. Dan apa yang ia nuliskan adalah melayani jadi apa yang ditulis oleh Nikederje dalam Eva Mudra adalah kutipan daripada Ornamen Sutra Mahayana. Ia menyebutkan bahwa ia menyebutkan bahwa secara khusus cara-cara yang diajarkan dalam tantra, tradisi mantra, dekod, dan 50 syair tentang guru, dan ada harus mencari dari sana.
Dan kereta tempur Kamakamca menjelaskan kutipannya dalam hal pemberian rasa hormat, pelayanan, dan praktik, dan menggabungkannya dengan 50 syair tentang guru. Jadi kita di sini berbicara tentang cara untuk melayani ataupun mengikuti seorang guru. Yang pertama dari 4 poin ini adalah memberikan persembahan. Jadi ketika kita memberikan pemberian di sini artinya adalah memberikan persembahan kepada sang guru. Seperti misalnya persembahan kata, buah-buahan, atau hal-hal material dan sebagainya kepada sang guru. Jadi ini adalah persembahan material pada sang guru. Dan kemudian mengikutinya adalah rasa hormat. Rasa hormat itu adalah kita memberikan hormat pada sang guru. Jadi kita memberikan penghormatan pada guru dan tidak bersikap hormat pada guru. Jadi bagaimana kita menghormati guru. Jadi itu yang paling penting. Jadi melayani di sini adalah melayani sang guru. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, jadi kita melayani guru seperti misalnya memijiti sang guru dan sebagainya. Jadi melayani guru dan juga termasuk melayani dan mengikuti sang guru dalam praktek itu artinya adalah ataupun kita mempraktekkan dharma yang apapun yang diajarkan oleh guru. Jadi kita tidak meninggalkan apa yang telah diajarkan guru begitu saja, tetapi kita mempraktekannya, melakukannya di dalam kehidupan kita. Yaitu inilah yang dimaksud dengan melayani guru dengan melalui praktik. Dan Khamdo Chawa menjelaskan ini dalam kereta tempur dalam Kamakamca. Ia menggabungkan hal ini, ornamen daripada Sutra Mahana dengan ayat 50 ayat ini. Dan dalam hal memberikan pemberian, ia mengatakan bahwa memberikan persembahan buah-buah apapun yang Anda miliki. Jadi kalau Anda memiliki sesuatu, tapi kalau Anda tidak memiliki, tentunya Anda tidak bisa memperoleh. Jadi dan kalau Anda memiliki sesuatu, maka Anda memberikannya dengan seperti yang diberikan Anda. Maka seperti apa yang disebutkan di dalam ayat 50 ini, bila mana kita dapat memberikan apa-apa yang tidak dapat kita berikan, seperti anak, istri, dan putra Anda, bagaimana pula tak perlu disebut lagi tentang pemberian yang dapat kita, harta benda yang bisa berlalu dengan demikian cepat. Dan berikutnya adalah tentang rasa hormat. Hormat adalah kita harus menghormati dan tidak boleh membuat tidak menghormatinya. Jadi di dalam hari ini dikatakan dalam 3 waktu dengan gaya tertinggi, dengan mandala dan bunga di antara telapak tangan, menghormati sang guru dan pembimbing dan tunjukkan kepalamu ke kaki mereka. Ini sudah kita sebutkan dalam 3 ajaran tahun lalu, bukan? Dan juga dikatakan, jika kamu tidak melangkahi bangga mereka karena takut berbuatan jahat, itu seperti menghancurkan sebuah stupa, atau apa perlu menyebutkan melangkahi sepatu, tempat duduk, wahana, dan sebagainya dari mereka. Jadi kalau misalnya kita sudah takut melangkahi, menginjak daripada bayangannya, maka bagaimana kita sebut lagi melangkahi sepatu, tempat duduk mereka, dan sebagainya? Ini artinya adalah memberikan rasa hormat pada guru dan melirikan pelayanan pada guru. Artinya adalah semua tindakan sehari seperti kita memijak sang guru, mengurapi sang guru, apapun yang kita dibutuhkan untuk melayani mereka, maka kita melakukannya. Dan dikatakan di dalam 50 ayat, orang yang sangat cerdas mematuhi perintah guru dengan usaha dan sukacita, tetapi jika tidak mampu, jelaskan kepada mereka kita tidak memperhatikan dengan benar.
Jadi, ketika kamu membasuh kaki mereka dan sebagainya, atau memijit mereka, atau yang serupa, bersucilah kepada mereka sebelum bersuci lakukanlah apa yang kamu inginkan. Jadi ini menjelaskan tentang melayani guru, dan lalu melayani guru dengan melalui praktik adalah jadi ia adalah kita dengan senang hati memenuhi semua perintah guru dan tekun berlatih mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi pada Dharma. Jadi kita tidak membiarkan ajaran guru itu lepas begitu saja. Jadi kita benar-benar merenungkan dan bermeditasi serta mempraktikkan ajaran guru kita itu semaksimal mungkin, sebisa kita mungkin. Dan untuk alasan itulah jadi kita mencurahkan jadi ketika kita mengajarkan tentang pertama adalah melayani dengan praktis, yang kedua melayani, dan kedua baru material. Jadi di antara ini adalah memberikan persembahan daripada praktek. Jadi artinya adalah mempraktekkan semua ajaran yang diajarkan guru. Kenapa hal ini adalah tertinggi? Alasannya adalah karena seorang guru yang tepat semata-mata hanya akan disenangi dengan para murid yang mempraktekannya, bukan dengan persembahan material. Karena bila mana Anda mempraktekkan Dharma yang diajarkan oleh sang guru, dan itu benar-benar akan menyenangkan sang guru, dan bila mana Anda hanya mempersembahkan menyenangkan dengan hal-hal material, ya mungkin saja itu terjadi. Tetapi mereka sang guru mempraktikkan sang Dharma dengan sangat tepat sekali, maka kita mempraktikkan Dharma itu adalah yang paling menyenangkan sang guru. Tidak ada yang lebih daripada itu. Jadi inilah yang diajarkan di dalam kereta tempur dalam Kama Kamsang. Jadi sedikit berbeda dengan yang diajarkan Mikadorja. Yang terbaik dari offering adalah offering adalah praktis. Itu adalah tidak seperti itu juga, karena apa yang menyenangkan dari guru, apapun yang paling menyenangkan guru itu adalah persembahan yang terbaik. Jadi seperti misalnya kalau pelayanan yang terbaik itu dilakukan dan Anda lupa melakukannya, dan Anda dan sang guru menyukai persembahan tubuh dan ucapan, ya ada hal-hal tugas yang harus disempurnakan, dan dia dibutuhkan, dan Anda bikin retreat dan tidak membantunya. Tetapi bila mana Anda meninggalkan retreat tersebut dan melayani sang guru, Anda tidak dapat mengatakan bahwa, oh saya dalam retreat lagi praktis, saya tidak bisa membantu Anda. Dan sang guru tentunya tidak akan menjadi senang. Anda hanya tinggal di sana, melakukan praktis yang sebagai persembahan. Dan bila mana alih-alih Anda meninggalkan retreat dan melakukan apapun yang diinginkan oleh guru, itu lebih penting. Ya. Jadi karena kadang-kadang guru membutuhkan bantuan daripada Anda, dan bila mana hal itu dibutuhkan, dan bila mana Anda membutuhkan sumber daya dan juga keahlian untuk itu, maka Anda harus mempersembahkan pada guru. Hal yang utama adalah menyenangkan sang guru. Itulah yang paling penting.
Kadang-kadang kita mengatakan bahwa persembahan praktek yang paling penting, maka saya tidak punya waktu untuk yang melakukan ini itu. Saya hanya melakukan praktek dharma yang luar biasa, dan Anda tetap tinggal melakukan praktik itu, dan jadi itu tidak membantu guru, maka ini bukan menjadi persembahan tertinggi pada guru. Jadi inilah yang menjadi poin utama di sini, saya rasa. Jadi ini adalah secara spesifik pengajaran daripada Maitreya, daripada Ornamen Sutra, dan 50 ayat dapat dikombinasikan. Dan kita akan berbicara dengan detail nantinya. Dan kemudian, seperti yang saya sebutkan, sebenarnya Sutra Gandavyuha mengajarkan 21 sikap tentang mengikuti seorang guru. Seperti yang saya sebutkan di belakangnya. Jadi di dalam Tibetan tradisi atau terjemahan ada 21 sikap, tetapi di dalam terjemahan Cina hanya mengajarkan 20 sikap. Jadi ada satu yang kurang di dalam bahasa Cina. Jadi ketika kita berbicara tentang 21 sikap dalam mengikuti guru, Sutra Gandavyuha mengajarkan, maka dikatakan kita mengajarkan tentang 9 sikap. Kenapa begini? Karena di dalam kompendium pelatihan menganggap bahwa karena kadang mengakukan demi yang pelatihan dan jalan berisa 9 itu menjadi jadi sekali lagi yang untuk menjadi sahabat yang mana hanya jadi kita ada berbicara tentang 20 atau 21 setiap mengikuti sahabat itu. Tapi yang mana hanya 9 yang diikuti dalam kompendium pelatihan. Kenapa demikian? Karena Kadampa menganggap kompendium pelatihan dan jalan berusaha sebagai 2 teks tentang perilaku. Dan saya pikir inilah menganggap 9 sikap itu lebih dikenal di Tibet. Karena 9 poin ini sudah mencakup semua poin-poin utama tentang sikap untuk melayani sahabat spiritual guru menurut J. Chongkapang. Jadi untuk mengikuti guru, apa motivasi yang harus kita miliki dan bagaimana harus kita berpikir. Poin utama tentang hal ini terdapat di dalam 9 poin ini. Semua itu terkandung di dalam 9 poin ini. Jadi saya rasa perlu menjelaskan tentang 9 sikap mengikuti seorang guru. Saya akan memperkenalkan dan juga menjelaskan mereka semua. Yang pertama daripadanya adalah sikap adalah seperti sikap daripada seorang anak cerdas yang mempercayai diri kepada guru. Jadi kita mempercayai diri kita pada guru kita. Jadi kita melakukan apapun yang diajarkan oleh guru. Dan kita menganggap guru itu lebih penting daripada diri kita sendiri. Jadi mempelajari kepada diri kepada guru sama seperti sikap anak yang cerdas. Jadi anak yang cerdas akan mendengarkan dan mengikuti apa yang diajarkan oleh sang guru. Sikap yang kedua adalah sikap laksana wajra membuat kasih sayang itu stabil dan tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Jadi mempunyai sikap yang stabil, tidak ada yang dapat menghancurkannya. Tidak ada marah atau apapun. Bagaimanapun orang mencelakai Anda tidak akan menghancurkannya. Layanan seperti wajra. Dan yang berikutnya, ketiga adalah sikap seperti bumi yang menanggung semua beban aktivitas sang guru. Kita tahu bumi ini bukan? Jadi itu menanggung setiap orang. Jadi
Jadi setiap sesuatu itu ditanggung oleh bumi, bukan? Jadi kita harus dapat menanggung semua beban yang dibebankan oleh guru. Dan yang keempat adalah sikap laksana pegunung yang tidak tergoyahkan apapun penderitaan yang terjadi. Jadi tidak peduli apa yang kesulitan yang Anda alami untuk memenuhi keinginan guru. Jadi kita tidak dapat mengatakan saya tidak dapat melakukannya. Kita tidak boleh sikap kita tidak pernah tergoyah oleh hal itu. Seperti pegunungan itu. Kita berbicara tentang pegunungan seperti lingkaran pegunungan yang mengelilingi dunia ini, ya seperti yang diajarkan di dalam Abhidharma. Ketika kita berbicara tentang terjemahan Cina, gunung gunung besi yang mengelilingi bumi itu yang menurut Abhidharma. Jadi itulah gunung yang sangat kokoh, seperti itulah yang harus kita pahami. Harus dipahami seperti pegunungan yang mengelilingi bumi itu yang terbuat dari besi yang tidak tergoyahkan. Yang kelima adalah sikap seperti seorang pelayan yang mengerjakan semua tugas yang tidak menyenangkan tanpa keraguan. Jadi apapun pekerjaan yang tidak menyenangkan yang Anda harus lakukan. Bukan pekerjaan menyenangkan, tetapi pekerjaan tidak enak. Kalau pekerjaan menyenangkan, kita bisa melakukannya dengan baik. Tetapi seperti seorang pelayan, kita melakukan apapun juga. Yang berikutnya adalah yang keenam, sikap seperti seorang penyapu yang melepaskan semua kesombongan dan keangkuhan dan serta menganggap dirinya lebih rendah dari gurunya. Jadi kita harus mengambil satu posisi yang lebih rendah hati daripada sang guru. Jadi sama seperti seorang penyapu, menyapu lantai atau penyapu. Jadi karena itu Anda tidak akan berpikiran berasal dari keluarga tinggi, kasta tinggi dan sebagainya. Karena jadi supaya Anda tidak berpikir demikian, Anda tidak bisa berpikir bahwa Anda seperti saya dari kasta tinggi, saya tidak melakukan ini itu dan sebagainya. Jadi Anda harus bersikap seperti kuli, misalnya melakukan pekerjaan apapun. Yang berikutnya, yang ketiga adalah sikap seperti truk besar yang dengan bersenggang membawa beban terberat dari tugas-tugas guru yang sangat sulit sekali. Jadi truk ini adalah seperti misalnya truk Nissan, Wagon dan sebagainya yang membawa beban ke sana ke sini. Ya, yang membawa ke sana ke sini seperti truk yang membawa beban terberat. Dan bila mana Anda melakukan hal-hal untuk guru seperti ini, jadi kan melakukan beban untuk guru, kita harus bisa bertahan semua beban yang terjadi. Itu adalah yang berikutnya adalah sikap seperti anjing yang tidak marah bahkan ketika guru mengkritik dan memarahi Anda. Jadi sama seperti anjing ketika tuannya marah sama anjing tersebut, maka mereka tidak akan marah terhadapnya. Dan yang berikutnya adalah sikap seperti Prabu yang tidak pernah lelah untuk mundar-mandir. Tidak peduli seberapa banyak Anda terlibat dalam aktivitas sang guru. Jadi, oleh sebab itu, maka ketika melakukan tugas guru, tidak peduli kita keliling sana ke seliling, Anda tidak bisa ataupun merasa capek. Jadi ini adalah 9 sikap yang harus kita miliki dan saya rasa ini adalah poin yang sangat penting sekali ketika mengikuti guru, bagaimana kita berpikir, apa motivasi yang harus kita miliki, apa yang harus kita katakan atau lakukan.
Jadi pada sikapnya, basicnya adalah sikap. Sikap itu adalah yang sangat penting sekali. Jadi ini kita berbicara seperti analogi itu. Jadi saya rasa ini cukup hari ini, hanya untuk pemula hari ini. Jadi saya rasa ini hanya pemula untuk permulaan untuk hari ini. Jadi berikutnya, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah beberapa hari yang lalu, negara Buddha di Asia, terutama adalah Myanmar, terjadi gempa bumi yang sangat mengerikan dan banyak orang meninggal dunia. Dan banyak sekali bangunan dan kota menjadi rusak. Dan banyak sekali makhluk-makhluk hidup mengalami bencana tersebut dan mengalami kesulitan. Dan kesimpulannya adalah semuanya menjadi hancur. Dan di dalam laporan dan mendapat laporan, kita tidak begitu mampu untuk melakukan perjalanan ke Myanmar. Jadi kita tidak bisa tahu secara pasti bagaimana situasinya, tetapi bagaimanapun juga kita tahu bahwa kita bisa tahu bahwa situasinya sangat mengerikan. Banyak sekali orang meninggal dunia. Ada kota-kota kecil yang benar-benar hancur semua. Jadi karena di Burma, karena ia adalah merupakan pusat daripada gempa yang mempengaruhi ke Bangkok, bahkan ribuan kilometer daripada pusat gempa, dari epicentris, tetapi terdapat banyak sekali, besar sekali kerusakan yang terjadi di Thailand. Seperti gedung 30 lantai yang runtuh dalam beberapa saat. Jadi ini adalah merupakan bencana gempa bumi atau bencana alam yang sangat mengerikan yang terjadi. Jadi tidak peduli bencana yang terjadi dimanapun di dunia ini. Jadi ini adalah waktu yang kita perlu membuat aspirasi untuk untuk mereka-mereka yang meninggal dunia ataupun mereka-mereka masih yang terluka, semoga mereka tersembuhkan dari luka dan sebagainya, penting bukan? Dan terutama Myanmar dan Thailand adalah merupakan negara Buddhis yang penting, dan oleh sebab itu mereka adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Dan untuk alasan inilah jadi kita perlu untuk mencari waktu untuk beberapa hari ke depan untuk beberapa wihara bersama-sama untuk melakukan puja. Tapi saya belum bisa memastikan waktunya dalam waktu singkat ini, tetapi beberapa hari nanti saya akan menentukan beberapa hari ke depan semua wihara bisa melakukan wihara puja bersama di wihara-wihara. Jadi saya rasa ini cukup untuk hari ini.